Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, para pecinta atau penikmat sosiologi dan ilmu filsafat. Malam ini kita berjumpa lagi di vlog saya kali ini di dunia sosiologi Malik ya. Malam ini saya akan membahas sebuah filsafat perempuan dalam bingkai feminis. Dan sebelum-sebelumnya juga dalam bingkai feminis ini sudah pernah saya bahas. Ada Lucy Ragaray, ada Julia Kristeva. Ini yang sudah saya bahas di vlog-vlog saya sebelumnya. Dan ini saya akan melanjutkan salah satu tokoh feminis Islam, feminis dari Arab, bernama Nawal El-Saadawi. Nawal El-Saadawi ini adalah seorang dokter, psikiater ya, dan juga seorang tokoh feminis perempuan yang berasal dari Mesir. Banyak kajian-kajian feminis dari Nawal ini yang membuat sebuah refleksi bagi perempuan tentang posisi dirinya di tengah budaya masyarakat yang patriarki ya. Nah, Nawal El-Saadawi dia melihat bahwa perempuan itu banyak tertipu oleh tampilan yang diciptakan oleh patriarki, oleh budaya-budaya patriarki ya. Contoh, sekarang banyak perempuan yang menggunakan jilbab, menggunakan hijab, menggunakan cadar, menggunakan burka, tapi esensi nilai moral agamanya itu nggak ada gitu. Jadi mereka menggunakan jilbab, menggunakan hijab ya hanya untuk sebagai tampilan mereka saja, tapi bukan dari cerminan agama. Ini yang disesalkan Nawal ya. Perempuan sekarang banyak terfokus pada tampilannya, bagaimana mereka bisa cantik, bagaimana mereka bisa anggun, bagaimana mereka bisa tampil beda dari perempuan-perempuan biasanya. Jadi Nawal mengkritik bahwa tampilan itu sebenarnya sebuah bentukan budaya patriarki, kata Nawal. Dan lucunya dan anehnya perempuan itu termakan dengan budaya itu gitu. Jadi mereka perempuan ini berlomba-lomba, mereka menggunakan jilbab, menggunakan hijab hanya sebagai tampilan, hanya sebagai upaya untuk memikat hati laki-laki gitu, hanya sebagai upaya untuk memikat suaminya misalnya. Padahal Nawal letak perempuan, esensi perempuan itu bukan di tampilan, tapi intelijensi ya. Perempuan itu terletak pada intelijensinya. Nah ini yang dikritik Nawal gitu, bahwa tampilan itulah yang akhirnya membuat perempuan menjadi kaum yang inferior, kaum yang tertindas, kaum yang dikontrol, kaum yang terobjektifikasikan. Nah, ini yang dikritik Nawal. Jadi Nawal bilang perempuan pinter dan cantik ya, itu pasti tak disukai laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki bagi Nawal, dia tak suka melihat perempuan itu pinter dan cantik. Karena kalau perempuan pinter dan cantik, berarti secara otomatis laki-laki bakal tersaingi. Nah, yang selalu dipinginkan oleh budaya patriarki dan kebanyakan lelaki bahwa mereka menginginkan perempuan itu cantik dan maaf kata tell me ya, bodoh ya. Itu yang dipengenkan laki-laki. Itu yang dicari laki-laki. Karena kenapa? Perempuan yang tell me, perempuan yang maaf kata yang bodoh tapi dia cantik, itu malah menjadi incarannya laki-laki. Karena kenapa? Perempuan yang seperti itu bisa disetir.
perempuan yang seperti itu bisa dijajah, ya, bisa dijajah oleh laki-laki. Yang itu yang dikritik Nawal. Nah, perempuan yang memikirkan tampilan, yang memikirkan selalu yang selalu memikirkan tampilannya lah ya, selalu memikirkan tampilannya, memang itu tidak salah kata Nawal. Tapi barangilah dengan kepintaran, tapi barangilah dengan intelijensi yang tinggi bagi perempuan. Sehingga kata Nawal, tampilan itu tidak hanya sesuatu yang diorientasikan untuk memenuhi hasrat laki, tapi tampilan itu di backup dengan intelijensi yang dimiliki perempuan. Jadi laki-laki mikir untuk melakukan suatu tindakan penjajahan pada diri perempuan. Nah, itu yang diinginkan Nawal. Maka perempuan itu boleh cantik, boleh memikirkan tampilan, tapi dia harus pintar. Nah, kata Nawal gitu. Terus sekarang banyak perempuan yang tertipu pada mitos-mitos modern gitu. Perempuan pergi ke salon, perempuan mani-pedi, ya kan? Perempuan spa, ya kan? Itu kebanyakan dia lakukan orientasinya untuk apa? Untuk laki-laki. Akhirnya apa? Perempuan terkungkung dalam budaya patriarki. Perempuan terjajah. Perempuan dijadikan alat untuk memuas laki-laki. Ya kan? Perempuan itu dengan tampilannya akhirnya apa? Menjadi sesuatu objek yang dinilai. Bukan menjadi suatu subjek yang menilai. Nah, inilah yang dikritik Sadawi, Nawal El-Sadawi. Jadi perempuan itu berdandan sebenarnya dia bukan memenuhi hasratnya sendiri, tapi jauh di balik itu perempuan itu bahwa tujuan utamanya adalah untuk memenuhi hasrat laki-laki. Bagaimana dia bisa menarik hati laki-laki, bagaimana dia bisa menarik suaminya misalnya, bagaimana biar bisa suaminya tambah sayang. Akhirnya perempuan berdandan cantik, pergi ke salon. Bagaimana suaminya agar tidak selingkuh? Akhirnya perempuan berdandan, bermake up agar suaminya betah, agar suaminya selalu memuji dia. Nah, ini perempuan yang kembali terkungkung dalam budaya patriarki. Tidak salah seperti itu kata Nawal, tapi dibarengi dengan intelijensi, dengan kepintaran, dengan kekritisan perempuan terhadap laki-laki. Kata Nawal seperti itu. Jadi perempuan yang berorientasi pada tampilan justru ini memberdayakan budaya patriarki itu sendiri gitu. Jadi perempuan akhirnya terkungkung, terjajah pada laki-laki. Nah, ini yang dikritik Nawal. Jadi poinnya yang pertama ini yang penting, bahwa perempuan itu boleh memikirkan tampilan, tapi harus didukung dengan intelijensinya, dengan daya kritisnya terhadap laki-laki. Mana yang itu baik untuk dia, ya itu pertahankan. Perempuan harus punya sifat independen. Tidak bisa selalu perempuan itu di bawah laki-laki. Ketika sesuatu yang itu bisa untuk dikritisi, ya kritisilah itu. Nah, itu yang diinginkan Nawal, bahwa perempuan itu harusnya dia pinter, tidak hanya serta-merta mengurusi kecantikannya belaka, tidak. Tapi perempuan pinter itu juga perlu. Makanya Nawal bilang, kalau ada perempuan cantik dan pinter, itu musibah bagi perempuan. Kenapa? Karena dia pasti menjadi musuh laki-laki. Laki-laki tidak suka perempuan yang pinter, perempuan yang cantik dan pinter itu nggak suka. Tapi laki-laki suka perempuan yang bisa disetir, perempuan yang bisa, ya perempuan yang cantik dan maaf kata tell me ya, itu yang disukai laki-laki karena dia bisa disetir, karena dia bisa dijajah individunya, pribadinya bisa dijajah, bisa di-setel kesana kemari. Nah, contoh misalnya perilaku posesif pada perilaku orang pacaran, anak muda pacaran. Dan anehnya perempuan itu malah takut gitu dengan keposesifan seorang laki-laki, seorang pacarnya.
Nah, Nawal mengkritisi itu. Kalian jangan mau menjadi suatu objek yang harus diatur, bla 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 bla. Apalagi ini dalam konteks pacaran, belum menikah. Mungkin kalau menikah udah dalam standar ikatan agama, nikah itu mungkin wajar karena memang dalam agama pun memang posisinya perempuan memang posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan karena posisi laki-laki itu sebagai imam dalam keluarga. Tapi ini menjadi lucu dalam konteks pacaran. Kenapa perempuan, cewek-cewek sekarang menjadi nurut ketika dia kata pacarnya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Sehingga pacarnya pun menimbulkan sifat posesif kepada si ceweknya. Dan anehnya itu tidak dikritisi oleh perempuan. Perempuan tidak melawan itu. Tapi yang ada malah perempuan nurut apa kata si laki-laki. Nah, inilah yang kata Nawal, perempuan yang cantik tapi tell me gitu. Mau diatur. Nggak ada daya kritisnya. Nah, logikanya seperti itulah. Kayak kan? Terus kata Nawal, perempuan itu jangan sibuk pada beautiful. Tapi sibuklah juga dengan intelijensinya. Seimbang. Boleh memikirkan beautiful, kecantikan boleh. Tapi seimbang. Tapi yang aneh sekarang itu tidak terjadi. Perempuan malah banyak berpikir bagaimana beautiful terus. Bagaimana dia memproduksi kecantikan dalam dirinya. Memproduksi kemewahan dalam diri. Tapi dari segi pemikiran, dari segi intelijensinya itu mereka lupakan. Salah kata Nawal yang seperti itu. Nah, apa namanya? Urusan perempuan yang cantik itu lebih mudah berurusan dengan laki-laki. Karena kenapa? Laki-laki itu suka perempuan yang cantik. Perempuan yang bisa diatur, dalam artian perempuan yang bisa disetir. Jadi kalau perempuan cantik, makanya kita sering lihat perempuan perempuan penggoda, perempuan penggoda itu jarang kita lihat perempuannya yang jelek, nggak ada kan. Perempuannya selalu cantik. Kenapa? Karena kenapa? Perempuan cantik itu pasti memikat laki-laki. Tapi kalau perempuan cantik dan dia pintar dan dia kritis, ya saya ulangi lagi, itu pasti tidak akan disukai laki-laki. Karena laki-laki takut tersaingi gitu. Karena laki-laki menjadi tidak bebas untuk menjajah si perempuan itu. Kalau si perempuan itu pintar dan mempunyai daya kritis yang kuat. Nah, katanya Nawal, urusan akan lebih mudah jika kamu cantik kalau berhadapan dengan laki-laki. Tetapi dirimu tidak terlalu mahal harganya di mata laki-laki. Jadi perempuan cantik tanpa intelijensi itu harganya rendah di mata laki-laki, kata Nawal. Kalau mau dipandang perempuan yang perempuan yang pinter, perempuan yang ideal ya di mata laki-laki, jadilah perempuan yang cantik, yang mempunyai daya kritis yang kuat, yang mempunyai sifat intelijensi atau kemampuan kepinteran intelijensi yang yang lebih baik lah ya. Jadi kata Nawal itu tadi, jadi perempuan itu tidak harus memikirkan tampilannya, tapi pikirkan juga intelijensinya. Maka banyak orang bilang sekarang kenapa makin tinggi perempuan sekolahnya makin takut laki-laki melamarnya gitu kan. Karena kenapa? Ya itu tadi kata Nawal. Karena laki-laki itu melihat kalau perempuan makin tinggi sekolahnya dia berarti makin pinter. Nah, ketika dia menikah, takutnya kebalik yang ada bagi laki-laki. Malah laki-laki yang disetir oleh si perempuannya. Nah, makanya sekarang banyak laki-laki yang sekolahnya tinggi, tapi perempuannya misalnya tamatan SMA,
atau tamatan S1, laki-lakinya tamatan S2, S3. Nah, ini yang kebanyakan pada masyarakat kita seperti itu. Yang memposisikan perempuan dari segi pendidikan misalnya di bawah dari pendidikannya si laki-laki. Tapi ketika perempuan sekolahnya makin tinggi dan si laki-lakinya standar pendidikannya di bawah perempuan, itu akan menimbulkan suatu minder pada laki-laki. Dia pasti tidak berani melamar si perempuannya karena dia memandang pendidikan perempuannya jauh lebih tinggi. Otomatis nih perempuannya pinter. Begitulah yang kita lihat sekarang, dan itu yang digaungkan awal dalam feminismenya ini dan filsafat keperempuanannya ini. Ya, semoga Anda paham sampai di sini tentang filsafat perempuan dan feminis ya dari Nawal El-Saadawi. Untuk lebih lanjutnya mungkin kalian bisa baca literatur jurnal yang berkaitan dengan feminis Nawal El-Saadawi dan juga beberapa buku dari Nawal El-Saadawi, karena kajian feminis ini menarik untuk kita bahas agar menambah wawasan kita tentang feminisme itu sendiri, tentang posisi perempuan dan laki-laki pada masyarakat dan gender di dalam masyarakat ya. Cukup sampai di sini vlog saya pada malam hari ini. Silakan jika ada yang mau bertanya, kirim komen, saran ya, saya persilahkan, masukkan juga di kolom komentar saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.